Oke, seperti biasa, ini bisa kita close dulu. Nanti kalian perhatikan aja. Kemudian saya akan buka file aja yang sudah ada. Oke, misalnya ini ya. Kita punya bracket seperti ini. Ya, kita punya bracket seperti ini. Nah, posisinya misalnya yang nempel, misalnya bagian ini ya, ini nempel. Kemudian kita buat ini dari misalnya aluminium. Ya, aluminium. Nah, di bagian desain ini kita bisa berikan material dulu. Ya, bisa klik di part 1, kemudian berikan material, ya, bawah ini ada apply material, kemudian kita pilih metal, misalnya aluminium. Oke. Nah, pastikan di sini muncul aluminium, ya. Kalau saya klik 2 kali, ini nanti akan bisa kita lihat propertiesnya di sini. Itu kita lihat di analisis. Nah, ini. Dia punya yang modulus, Poisson ratio, density, thermal expansion, sama yield strength. Nah, ini. Ini standarnya yang kita pilih. Ya, kalau misalnya kita punya sendiri aluminium yang berbeda, misalnya karena di sini hanya ada satu jenis aluminium, ini bisa diganti. Ya, jadi modulus yang bisa diganti. Gitu. Oke, kita sudah punya aluminium, kemudian masuk ke Start Analysis, kemudian ke Generative Structural Analysis. Ya, kita coba yang static analysis dulu ya. Nah, sini muncul ada pilihan static analysis, frekuensi analysis, kemudian free frequency analysis. Yang kita pilih adalah static analysis, kemudian kita oke. Nah, perhatikan di tengah ini ada gambar octretetrahedral ya, jenis elemen yang ada di Katia ya. Sambil kita perhatikan di bagian ini, ya saya terangkan satu persatu. Misalnya di nodal dan elemen. Nah ini oktritetrahedran. Ya, kalau saya klik 2 kali, nanti dia punya size. Ya, ini size di sini. Nah, size ini nanti yang bisa kita ubah. Kemudian bentuknya tadi ada 2, mau yang linear atau yang parabolik. Yang linear tadi ada eh, 5 ya, 5 nodal. Ya, kemudian yang ini ada berapa tadi? 10 ya, 10 nodal. Nah, misalnya ini yang linear. Yang berarti yang lurus tadi gitu. Kita oke aja. Nah, setelah kita masuk di analisis di sini, ya, kita berikan tumpuan. Ya, misalnya di permukaan ini yang nempel ke dinding ya, nempel ke dinding. Berarti kita pilih yang tumpuan fix atau klem. Nah, ini kita klik. Ini ada simbol klemnya, tumpuan jepit ya, klem. Oke. Nah, kemudian gaya, ya gayanya misalnya kemana, ya? Misalnya ini ada kita gantungi ke bawah, berarti di permukaan ini ada menerima beban ke bawah begitu. Bisa klik permukaan ini, kita kasih gaya, kita kasih gaya. Nah, gaya di sini ini adalah X, Z, dan Z, ya X, Y, dan Z. Tinggal arahnya kemana? Kita lihat di sumbunya. Kalau ke bawah, kalau kita lihat di sini sumbu Z, ya sumbu Z. Berarti ke arah minus, ya minus. Minus ini hanya arah saja. Misalnya di sini min 50 Newton. Berarti ke bawah 50 Newton. Kalau kita oke,
Sebentar, ini loadnya saya klik lagi 2 kali. Yang Y-nya saya nolkan saja karena kita ingin ke bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat tanda panahnya ya. Panahnya ke bawah, kemudian kita oke. Nah, kalau kita berikan ke arah X dan Y, berarti dia resultan nanti jadinya. Tumpuan sudah, material sudah, beban sudah. Nah, ini sampai tahap ini selesai. Tinggal kita tahap yang kedua yaitu processing. Kita jalankan solvernya itu di sini dengan klik compute. Ya, compute. Kita all saja, kemudian oke. Nah, ini melakukan perhitungan. Ada pertanyaan seperti ini, di yes saja. Nah, dia ngitung, selesai. Ya. Nah, setelah selesai baru kita tampilkan hasilnya. Ya, misalnya hasilnya ada di sini. Ini adalah von Mises stress. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang dimaksud von Mises apa itu silakan dicari tahu ya. Di dalam finite element tuh yang terkenal ada 2 kriteria, kriteria tegangan ya. Yang pertama von Mises, kemudian yang kedua Tresca. Ya, itu nanti silakan dicari tahu apa itu von Mises, apa itu Tresca ya. Nah, besaran distribusi tegangan yang di sini, ini berdasarkan kriteria von Mises, ini satuannya Newton per meter kuadrat ya, atau MPa. Ini dari sini. Merah tuh yang paling tinggi, kemudian biru yang paling rendah. Ya, kalau kita arahkan ke sini juga akan muncul angka-angkanya. Nah, angka ini ada di nodal atau di titik ya, titik. Kalau kita lihat di displacement, nah displacement ini kita tahu arahnya. Ya, ini adalah pergerakan dari nodal tadi per titik. Kalau kita perbesar nanti ada panah-panahnya. Nah, seperti ini. Kalau tampilannya kita buat yang seperti ini, oh nggak muncul ya, nggak muncul. Nah, kalau kita buat seperti ini, nah ini kelihatan perbedaannya. Atau deformation, ya. Nah, ini perubahan bentuknya. Kalau kita cek tadi untuk defleksinya, ya displacement. Nah, displacement ini dalam satuan milimeter, yang paling besar 5,17 ya kali 10 pangkat min 5. Jadi kecil sekali. Kemudian kalau kita cek di von Mises, nah ini. Nah, setiap angka tegangan yang muncul itu ada di nodal, ya, di nodalnya di sini. Ini bisa kita cek pergerakannya atau simulasinya dari sini dengan animate. Nah, seperti ini. Nah, tentunya ini pergerakan yang dilebihkan ya karena kalau kita lihat tadi defleksinya hanya eh, 0,000 sekian mili ya, jadi tidak nampak di mata ya. Kalau ini dilebihkan, jadi bagian-bagian pergerakan di benda ini adalah seperti ini gitu. Nah, kita bisa juga melihat potongannya ya. Dari sini kita cek di bagian dalam ya misalnya. Nah, ini. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini juga bisa kita lihat di bagiannya. Nah, tinggal yang dicari atau yang diinginkan itu di bagian mana. Termasuk kita bisa mengenerate seluruh hasil ke dalam Excel, ya. Kemudian kita pilih bagian-bagian nodal yang kita inginkan, itu juga bisa. Kalau kita klik saja juga bisa. Jadi kalau kita misalnya
cari yang di bawah ini ada information, ya. Kemudian kita klik untuk mendapatkan informasinya. Ini summary ya. Kalau kita lihat di sini yang paling besar maksimalnya sekian, kemudian minimalnya sekian. Itu. Ini material propertiesnya yang tadi, yang saya tunjukkan muncul di sini. Tuh. Atau kita juga bisa mengenerate secara default laporan dari analisis yang kita buat. Itu dengan kita jalankan generate report, ya, generate report di sini. Ya, ini nanti kesimpan sini namanya analisis satu, tak oke. Nah, biasanya dia akan langsung buka seperti ini. Ini analisis satu ya, yang tadi. Kantong kita lihat jumlah nodelnya ada 1237, ini jumlah elemen. Ya, ini dia TE4 ya, tetrahedron. Kemudian ini statistiknya, ini kriterianya, ya, dia bagus ya. Yang bagus ini 100% ya, kemudian length ratio 100%. Ini materialnya yang tadi saya tunjukkan, kemudian ini gambarnya, ini jumlah nodal dan sama. Nah, ini degree of freedom dia ditampilkan di sini ya. Ini kalau kita eh, kerjakan secara manual nanti harus mencari degree of freedom-nya dulu. Nah, kemudian ini gaya ya, gaya kita lihat di sini. Ini arah ini keseluruhan ya. Kemudian ini hasil perhitungan kekakuannya, jumlah garis, ya, jumlah koefisien, dan seterusnya. Kemudian singularity. Singularity ini kesalahan biasanya, ini nol. Ini constraint, kemudian ini faktorisasi dalam perhitungan. Nah, ini keseimbangan. Kalau kita lihat di bagian ini ada gaya, arah X, Y, Z, kemudian momen ya, dalam X, Y, Z. Nah, kalau kita cek di sini, ini relatif magnitude error. Itu yang saya maksud tadi kalau kita gambarkan pada eh, apa namanya untuk diskretisasi tadi itu ada bagian yang kosong. Nah, itu hasilnya nanti adalah relatif error di sini. Ya. Ini pun kalau kita lihat ya 3,5 kali 10 pangkat min 14 ya. Jadi mendekati nol juga. Jadi 0,0000 sekian sampai 14 digit di belakang koma. Ya, ini dapat dikatakan sudah mendekati nol untuk kesalahannya. Nah, ini gambar-gambar yang dihasilkan, ini tegangan von Mises ya. Nah, kemudian ini ada energinya sekian. Nah, ini eh, gambaran untuk analisis laporan yang dibuat secara otomatis gitu. Oke, untuk eh, kita coba bersama-sama nanti di kesempatan lain waktu. Minggu depan insya Allah kita coba secara bersamaan atau nanti yang hasil video ini saya upload di YouTube dan bisa diikuti dulu ya sebelum nanti kita coba bersama-sama sekaligus eh, kalau ada kesulitan yang ingin ditanyakan itu.